Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar legenda asal mula Desa Trunyan. Desa Trunyan, Desa Kedisan dan Desa Abang Dukuh merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Keberadaan nama 3 desa tersebut berkaitan dengan pengembaraan 4 orang putra Raja Surakarta ke Bali untuk mencari bau harum yang menyengat. Berikut kisahnya dalam cerita legenda asal mula Desa Trunyan, Kadisan, dan Abang Dukuh. Alkisah. Raja Solo yang bertata di Kerajaan Surakarta mempunyai 4 orang anak, 3 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang paling bungsu. Pada suatu hari, tiba-tiba mereka mencium bau harum yang sangat menyengat. "Hei, bau harum apa itu?" tanya Pangeran Sulung. "Apakah kalian menciumnya juga?" "Iya, Kanda, bau harum itu amat menyengat," jawab ketiga adiknya serentak. Keempat bersaudara itu pun mencari sumber bau harum yang menyengat tersebut. "Sepertinya bau harum itu berasal dari arah timur, Kanda," ujar si putri bungsu. "Iya, kamu benar adikku," kakak sulungnya pun mengiyakan. Keempat bersaudara itu amat penasaran dan tertarik pada bau harum itu. Akhirnya, mereka pun bersepakat untuk mencari sumbernya. Setelah menyiapkan segala keperluan dan mendapat izin dari sang ayah, mereka pun mengadakan perjalanan menuju ke arah timur. Semakin jauh mereka ke timur, bau harum itu kian menyengat. Setelah berbulan-bulan berjalan dengan menyusuri hutan lebat, menyeberangi sungai dan selat Bali, akhirnya mereka tiba juga di Pulau Bali. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga ke perbatasan Pulau Bali di sebelah timur, yaitu perbatasan antara Desa Ciluk, Karangasem, dan tepi yang terletak di dekat Buleleng. Setiba di kaki Gunung Batur, sebelah selatan, si putri bungsu tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Ada apa, Adinda? Mengapa berhenti?" tanya Pangeran Sulung. "Adinda tertarik pada tempat ini, Kanda. Jika diperkenankan, izinkanlah Adinda tinggal di tempat ini," pinta si putri bungsu. Permintaan putri bungsu pun disetujui oleh ketiga kakaknya. Sejak itulah, putri bungsu dari Kerajaan Surakarta itu berdiam di tempat tersebut. Namun, ia kemudian pindah ke lereng Gunung Batur sebelah timur, tempat Pura Batur berdiri. Selanjutnya, sang putri diberi gelar Ratu Ayu Mas Maketet. Sementara itu, ketiga kakak putri bungsu kembali melanjutkan perjalanan. Saat tiba di suatu dataran bernama Kedisan yang terletak di sebelah barat daya Danau Batur, mereka mendengar suara burung yang amat merdu. Saking senangnya, pangeran ketiga berteriak kegirangan. Namun, Pangeran Sulung tidak senang mendengar kelakuan adiknya itu. "Hei adikku, jika kamu senang dengan tempat ini, maka tinggallah kamu di sini.
seru Pangeran Sulung. "Tidak Kanda, adik mau ikut kalian," tolak sang adik. Akan tetapi, Pangeran Sulung sudah terlanjur muka. Maka, ia pun menentang adiknya hingga terjatuh ke dalam keadaan posisi duduk bersila dan berubah menjadi patung. Hingga saat ini, patung batu Bathara Dewa itu masih dapat kita temukan di Kadisan dengan posisi duduk bersila. Patung Bathara Dewa yang merupakan penjelmaan pangeran ketiga Raja Solo itu diberi gelar Ratu Sakti Hyang Jero dan kini sedang bersemayam di Meru Tumpang Pitu atau bangunan suci dalam pura yang beratap 7 tingkat di Pura Dalam Bingit di Desa Kedisan. Tinggallah 2 orang pangeran yang tersisa dalam perjalanan itu, yaitu Pangeran Sulung dan Pangeran kedua. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan menyusuri tepi Danau Batur sebelah timur. Ketika sampai di sebuah dataran, mereka bertemu 2 gadis cantik. Oleh karena tertarik pada gadis-gadis itu, Pangeran kedua pun menyapa mereka. Namun, Pangeran Sulung tidak menyukai tindakan adiknya itu. "Hei adikku, jika kamu senang pada gadis itu, tinggallah kamu di sini," seru Pangeran Sulung. "Tidak Kanda, Dinda ingin bersama Kanda," jawab Pangeran kedua. Sekali lagi Pangeran Sulung sudah terlanjur naik pitam kepada adiknya. Pangeran Sulung kemudian menyepa adiknya hingga jatuh dalam keadaan tertelungkup. Konon, Pangeran kedua ini kemudian menjadi kepala desa dan desa itu dinamakan Desa Abang Dukuh. Disebut Abang karena tempat itu merupakan bagian dari Desa Abang, dan dinamakan Dukuh karena berasal dari kata telungkup yang dalam bahasa setempat disebut dengan istilah dukuh. Pangeran Sulung kemudian melanjutkan perjalanan seorang diri untuk mencari sumber bau harum itu. Ia kembali menyusuri pinggir Danau Batur yang curam di sebelah timur. Setiba di sebuah dataran, ia mendapati seorang dewi yang cantik jelita sedang duduk sendirian di bawah pohon tarumenyan. Pangeran Sulung rupanya amat terpesona pada kecantikan sang dewi dan berniat untuk melamarnya. Ketika ia menghampiri dewi itu, bau harum yang berasal dari pohon tarumenyan itu semakin menusuk hidungnya. "Oh, rupanya pohon inilah sumber bau harum itu," guman Pangeran Sulung. Pangeran Sulung pun semakin mantap untuk melamar dewi itu. Lamaran itu ia sampaikan kepada kakak sang dewi. "Baiklah, engkau boleh menjadi suami adikku, tapi dengan satu syarat," kata kakak sang dewi. "Apakah syarat itu?" tanya Pangeran Sulung ingin tahu. "Engkau harus menjadi pancer jagat atau pemimpin desa," kata kakak si dewi. "Baiklah, syarat itu saya terima," kata Pangeran Sulung. Akhirnya, pesta perkawinan Pangeran Sulung dan Dewi dilangsungkan dengan meriah. Setelah itu, Pangeran Sulung dinobatkan sebagai pemimpin desa yang dikenal dengan nama Desa Trunyan. Nama desa itu diambil dari nama pohon tarumenyan. Taru berarti pohon, dan menyan berarti harum. Kemudian, setelah menjadi suami sang dewi, Pangeran Sulung diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat, sedangkan istrinya bergelar Ratu Ayu Bingit Dalam Dasar. Ratu Sakti Pancering Jagat kemudian menjadi dewa tertinggi oleh orang Trunyan, sedangkan istrinya menjadi Dewi Danau Batur yang hingga kini dipercayai sebagai penguasa danau tersebut.
Sejak itulah, Ratu Sakti Pancering Jagat dibantu oleh istri memimpin desa Trunyan dengan arif dan bijaksana. Lama-kelamaan, desa itu pun berkembang menjadi kerajaan kecil. Sebagai raja yang arif dan bijaksana, Ratu Sakti Pancering Jagat menginginkan negeri dan seluruh rakyatnya hidup aman dan tentram, serta terhindar dari serangan luar. Oleh karena itulah, ia pun memerintahkan seluruh rakyat untuk menghilangkan bau semerbak itu. Wahai seluruh rakyatku, aku perintahkan kalian agar jenazah-jenazah orang Trunyan tidak lagi dikuburkan, tapi biarkan saja membusuk di bawah pohon tarumenyan, sehingga bau harum itu tidak akan lagi mengundang kedatangan orang luar ke negeri kita ini. Titah Ratu Sakti Pancering Jagat. Sejak itulah, setiap ada penduduk Trunyan yang meninggal, jenazah mereka hanya dibiarkan membusuk di atas tanah. Karena bau busuk itulah desa Trunyan tidak lagi mengeluarkan bau harum. Demikian pula sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Yuk subscribe untuk terus berlangganan video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.